Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan, khususnya dalam kita memperingati hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai 40. Akan tetapi saya akan baca ayat 1 sampai 4 dan ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita adalah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, khusus dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana hari ini kita boleh merayakan yang namanya hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus bagi umat percaya yang secara khusus pada waktu itu dialami oleh para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika Yesus mau naik ke surga, maka Yesus memerintahkan kepada seluruh murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi, yaitu diturunkannya Roh Kudus buat mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini, khusus dalam pasal 2, kita boleh melihat bagaimana janji itu telah digenapi. Roh Kudus turun memenuhi hidup mereka, memenuhi para rasul, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbeda dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para murid sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus dan sesudah mereka menerima kuasa Roh Kudus, ada sesuatu perbedaan yang sungguh sangat kontras, di mana ketika mereka belum menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi orang yang penakut. Mereka tidak berani keluar. Bahkan ketika Petrus ditanyakan bahwa dia adalah salah seorang pengikut daripada Tuhan Yesus, Petrus mengatakan, "Saya tidak mengenal Yesus." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berbeda halnya ketika mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat ini dari pasal 1 sampai pasal 2 ini kita boleh melihat bagaimana para murid menantikan Roh Kudus dengan mereka bertekun di dalam doa. Mereka seia sekata, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh menantikan kuasa Roh Kudus itu, dan pasal 2 boleh digenapi bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita akan belajar apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat keempat saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus, maka mereka mampu berbahasa lain yang belum dipelajari untuk menyatakan kebenaran, dan ini terjadi dalam kehidupan para rasul. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jarang terjadi di zaman sekarang ini. Bapak Ibu, ketika para rasul mereka berkumpul dan mereka tidak pernah mempelajari bahasa-bahasa yang tertulis di dalam pasal 2 ini. Tetapi ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, memenuhi hidup mereka, maka mereka mampu berbahasa-bahasa lain sebagaimana bahasa-bahasa orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia, dan mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Dan orang-orang Israel yang tersebar itu, mereka mendengar, mereka mengerti dengan jelas bagaimana para rasul boleh menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang saat ini ada banyak orang yang salah mengartikan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berbahasa roh, sandalawa, sekirama-rama, dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh ini sangat jarang terjadi. Dan yang luar biasa terjadi pada hari Pentakosta, di mana para rasul boleh berbahasa-bahasa lain yang mereka tidak pernah pelajari, tetapi Tuhan pakai mereka untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bahasa yang pada waktu itu orang-orang Israel merantau, kemudian mereka datang merayakan hari Pentakosta. Itu yang pertama. Ciri kedua daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, khusus dalam bagian firman Tuhan ini adalah di dalam pasal 14 sampai 40. Dalam ayat 14 sampai 40. Di situ kita akan temukan bagaimana Petrus berkhotbah, ya, berani menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus sebelum menerima Roh Kudus, dia menjadi orang yang penakut. Tetapi ketika dia menerima Roh Kudus, maka dia menjadi orang yang pemberani, orang yang menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Dia telah mati, namun dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa bagaimana Petrus berapi-api menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang datang pada waktu itu. Mereka merayakan hari Pentakosta. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Adanya keberanian yang luar biasa, tidak adanya ketakutan. Sehingga kita melihat bagaimana Petrus ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam ancaman. Bahkan para murid lain, mereka tidak takut. Dan ini terbukti mereka mati syahid. Karena mereka berani memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak takut mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam ayat yang ke-37 sampai 40. Di situ dikatakan, ketika mereka mendengar khotbah daripada Petrus, mereka menjadi terharu dan mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Petrus mengatakan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah di dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ciri ketiga daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah
Mereka percaya kepada Kristus dan hidup di dalam pertobatan. Mereka mengalami yang namanya pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini, mungkin kita tidak seperti para rasul yang bisa berbahasa-bahasa lain. Tetapi paling tidak kita mau belajar bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun tanpa adanya ketakutan. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dunia boleh mengetahui, tetangga kita, samping kiri kanan kita boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingatlah, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk senantiasa kita boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Ingat bahwa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berbahasa roh yang aneh-aneh, sandalawa sikirawaraba, bukan, atau gemetar-gemetar, atau teriak-teriak, bukan. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang betul-betul menghormati Tuhan, yang betul-betul setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tentunya berani menyampaikan firman Tuhan dimanapun dia berada. Menyatakan kebenaran, setia kepada firman Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan kita kembali diingatkan agar kita tetap setia kepada Dia. Kita mau melayani Dia, kita mau berani mempercayakan segala hidup kita kepadanya, bahkan berani memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.